Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman subscriber, jadi di kesempatan hari ini kita kedatangan motor Smash 2006 ya. Datang ke sini pakai mobil di bawah seperti ini, nggak ada ban, nggak ada rodanya ya, depan belakang nggak ada rodanya, sok depan pun tidak ada. Ini katanya motornya sudah lama tidak hidup, mau dihidupkan. Yang punya motor belinya di Rongsok katanya. Oke, jadi tadi sudah kita isi minyak. Apakah motornya bisa menyala? Jadi ini kita engkol-engkol dulu ya, apakah bisa menyala. Motornya cuma 500.000, nggak tahu surat-suratnya ada apa enggak, itu urusan yang punya motor ya. Oke, ini kita sekedar untuk menghidupkannya saja. Untuk kerusakan yang lain-lain kita belum tahu. Oke, ini mungkin kunci kontaknya sudah digabung kayak gini. Jadi ini kita gabungkan. Alhamdulillah motornya sudah hidup ya teman-teman. Tinggal diisi minyak, motornya langsung hidup. Oke, kita lepaskan. Jadi motornya langsung menyala teman-teman. Tapi buat teman-teman yang membeli motor yang seperti ini, harus diketahui dulu ya teman-teman. Kebetulan saja motornya dikasih bahan bakar langsung hidup. Tapi buat teman-teman yang kemungkinan mau beli motor yang seperti ini, sudah dikasih minyak, buang dulu minyaknya di bagian ini teman-teman. Buang dulu minyaknya di bagian ini. Ya, di bagian ini ya, di bagian karburator. Ini motornya karena sudah hidup, saya hanya jelaskan saja ya. Ini bensinnya dibuang dulu atau bahan bakarnya dibuang dulu di bagian ini. Ini karena minyak yang tertampung di tampung dengan mangkok karbo ini mungkin sudah basi ya teman-teman. Ini saya kebenaran saja, diisi bensin atau bahan bakar langsung saja menyala. Oke, kalau dirasakan minyaknya sudah ada tapi masih nggak mau nyala, pastikan businya bagus ya teman-teman. Dalam arti kata itu tidak mati. Nah ini contohnya saja ya teman-teman. Ini kita buka dulu. Ini businya sudah kayaknya sudah diperbesar ya, sudah pakai busi yang tidak standar lagi. Ini busi D6 ya. Kemungkinan motornya banyak asap tadi, waktu hidup asapnya banyak. Nah, tes api businya teman-teman. Oke, karena ini bensinnya sudah ngocor tadi, ini kita tutup dulu ya. Ini kita tutup, bensinnya sudah ngocor tadi. Ini kita lapisi dengan lap. Kalau teman-teman ini lap basah ya. Oke, sebelum kita cek busi, kita pastikan dulu kabel yang dari coil ini harus ada api ya teman-teman. Nah, lanjut kita kontak on, tapi kontaknya ini sudah macet teman-teman. Kontaknya sudah macet. Ini kita gabungkan. Ini dilangsungkan saja ya teman-teman, tanpa ada kontak lagi. Oke, setelah kunci kontak sudah digabungkan, teman-teman harus cek
kabel coil ya, kabel coil. Kita tes apinya. Nah, ini ada api teman-teman. Kalau sudah ada api berarti yang lain-lainnya itu masih bagus ya teman-teman. Nah, setelah ada api, lanjut cek ke bagian busi. Nah, ke bagian busi, cek apinya ada atau tidak. Oh, ini ke sini ya. Mohon maaf teman-teman. Nah, itu ada ya. Gak jelas ya teman-teman. Nah, itu ada ya. Nah, api businya ada. Tapi buat teman-teman kalau mengalami businya tidak mengeluarkan percikan api, ditelusuri dulu dari kabel coil. Setelah itu menuju ke CDI. Nah, seperti ini teman-teman. Saya jelaskan juga ya. Nah, kalau umpamanya tidak ada api ya. Nah, ini kabelnya sudah semeraut ya teman-teman. Nah, dari coil itu mengeluarkan api teman-teman. Kalau ini maksud saya kalau tidak ada api ya. Ini sudah kebetulan saja ya ada api. Kadang-kadang ada yang tidak ada api. Nah, ini kabel yang dari CDI menuju coil. Cek dulu di bagian api yang menuju coil ini ya, kabel yang menuju coil dari CDI. Coba kita tes. Ini pasti ada. Nah, kalau tidak ada, teman-teman wajib lihat di bagian CDI. Ini CDI-nya. Ini CDI-nya sudah. Ya, kita lepas dulu ya, biar lebih jelas ya. Nah, ini sudah kita lepaskan ya. Untuk di bagian coil. Bagian coil ini di bagian CDI sudah kita lepaskan. Tadi api yang dari CDI menuju ke coil itu ada ya teman-teman. Kalau kemungkinan tidak ada, bisa dipastikan CDI-nya yang bermasalah ini. CDI yang bermasalah. Tapi jangan dulu ponis CDI, bisa kemungkinan kiprok untuk di motor DC yang seperti smash ini bisa kejadiannya di kunci kontak, bisa juga di kunci kontak, bisa juga di bagian kiprok. Jadi buat teman-teman yang kiproknya nggak ada, itu pasang baterai dulu ya, atau aki. Kalau sudah dipasang aki dia tidak mau hidup, bisa dipastikan banyak kemungkinannya teman-teman. Bisa juga di spool, bisa juga di pulser, dan bisa juga jalur masanya yang terputus. Ini jalur masa di smash hitam putih ya, hitam strip putih. Ini masanya. Oke, kalau dirasakan pengapiannya sudah ada ya, pengapian sudah ada. Nah, karbunya bagus seperti ini, minyaknya lancar, tetapi motor sulit hidup atau tidak mau hidup. Cek kompresinya teman-teman. Kalau kompresinya padat, itu bisa kemungkinan cek dulu di bagian kompresi ya. Maaf ya teman-teman, ngomongnya ini belepotan ya. Cek di kompresinya. Kalau kompresinya padat, itu berarti piston dan ringnya itu masih bagus. Tetapi kalau kompresinya tidak padat, itu bisa mempengaruhi motornya tidak mau menyala. Bisa terjadi mungkin klepnya kerapatan ataupun kerenggangan. Kalau kerapatan, motor mau hidup tapi berbeb. Kalau kerenggangan, klepnya itu hidup tapi suaranya
keletak-keletak kayak gitu ya. Tapi yang bikin motor ini susah hidup bisa juga terjadi loncatan. Kita kembali ke sini ya. Bisa juga terjadi loncatan rantai keteng. Rantai ketengnya tidak top. Karena tidak top, jadi bagian payung klep itu bisa bertabrakan ya, ataupun bisa bengkok. Payung klepnya juga itu bisa. Dan untuk satu lagi, untuk di motor smash ataupun motor yang lainnya, semuanya sudah bagus, ataupun pengapian bagus, karbu bagus, kompresi bagus, itu masih tidak mau menyala, bisa dipastikan sepi magnetnya yang patah ya, itu sepi magnetnya patah. Oke teman-teman, mungkin penjelasan yang saya jelaskan ini mudah dipahami ataupun kurang dipahami, saya mohon maaf ya teman-teman, karena ini kita mentutorialkannya secara cepat karena keterbatasan waktu ya. Kita juga masih belajar untuk berbicara yang nyaman ataupun mudah didengar oleh teman-teman ya. Nah, ini jadi kita pasangkan kembali ya teman-teman. Pada intinya teman-teman harus paham dulu ya dasar-dasar dari motor yang seperti ini, yang sudah lama tidak hidup seperti ini. Nah, jadi kita pasang lagi busi. Kita pasang busi. Kita tes sekali lagi. Oke teman-teman, mohon maaf tadi untuk di kabel koil, di kabel CDI yang menuju koil tidak terpasang, jadi dia tidak mau menyala ya. Nah, ini motor smash, dapatnya di rongsok. Oke, itu saja untuk tutorialnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya, untuk cara menghidupkan motor yang sudah lama tidak hidup. Oke, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.